Karena ketika al-inabah pulang kepada Allah itu harus lebih memilih Allah, harus lebih memilih Rasulullah dibandingkan orang tua, dibandingkan anak, dibandingkan harta. Jadi dikasih tahu dulu, baik dulu sama orang tua. Tetapi kalau nanti mau jadinya balik ke Allah, jangan mikirin orang tua dulu, jangan mikirin anak dulu, jangan mikirin harta dulu. Baik tetap harus ada. Paham ya? Skala prioritasnya Allah ngasih tahu dulu yang mana nih yang harus diperbuat baik. Termasuk salah satunya adalah orang tua. Tetapi kalau mau inabah ini alif yang pertama, mau pulang kepada Allah itu jangan orang tua yang dipikirin, jangan anak yang dipikirin, jangan harta yang dipikirin, Allah saja. Lalu yang kemarin ada Yusrullah dan sekarang ada Yadullah. Yusrullah kemarin adalah miftahi babil yasar, kunci dari semua kemudahan. Apa itu? Sholawat Rasulullah, sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Yadullah, ini Abang mengutip, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsi. Itu yang sering kita baca. Kejadiannya di mana? Di Baitur Ridwan. Rasul itu sebanyak kurang lebih antara 1.400 hingga 1.500 itu semuanya tangannya dipegang oleh Rasulullah. Di atas tangan Rasulullah itu semuanya dipegang. Dan saat itu kejadian cuman ada minuman sedikit. Rasulullah ketika ditanya kepada Sayyidina Jabir itu ada berapa orang? Kurang lebih 1.400 orang. Karena kalau bahasa Arab 1.400 itu, kalau kita kan 1.000 ada 400. Kalau dia enggak, sebutannya apa? Arba'ah asyara mi'ah, 1400. 1400. Kalau kita bacanya 1.400. Kata Rasul, oh airnya ada. Mau diapain? Lalu Rasul ini tangannya diangkat, ditaruh di atas air, itu semuanya orang dikasih minum 1.400 cukup. Padahal itu airnya cukup buat sekitar cuma 10-20 orang. Tapi diminum bisa hingga 1.400 orang. Bahkan kata Rasul apa? Ini orang yang minum 10.000 orang juga nggak habis. Tapi tahta syajarah ini nggak sembarangan. Dan sekarang ketika masih zaman Rasul aja tahta syajarah itu pohonnya udah nggak ada. Ketika zaman Sayyidina Umar, Rasul udah meninggal, datang lagi ke Hudaybiyah, mau nyari pohonnya. Pohonnya mana ya? Yang kemarin Rasul ngebaiat kita waktu Hudaybiyah. Itu pohonnya udah nggak ada zaman Umar. Makanya kalau ada yang nanya pohonnya di mana, zaman Sayyidina Umar aja udah nggak ada. Bahkan ketika ada orang nanya, nanti kalau saya pengen ke situ sebenarnya saya bisa nunjukin. Tetapi sahabat itu bertengkar, ada yang bilang di sono, ada yang bilang di sini, ada yang bilang di sini, karena saat itu orangnya banyak. Mereka nggak fokus juga dengan tempat, fokus kepada orang saja. Karena kejadian Hudaybiyah itu, Bapak Ibu umat Islam mau berangkat haji, disangkainya awal-awal persangkaannya mau nyerang kota Mekah. Dipanggil sahabat, siapa yang bisa datang buat minta izin, kita mau datang. Ini Rasul nih adabnya. Kata yang lain, panggil Sayyidina Umar aja ya Rasul. Panggil Umar kemari. Kata Sayyidina Umar, jangan saya ya Rasul, saya di Quraisy itu banyak musuh. Sayyidina Umar ngaku sendiri, kalau saya dari Bani Adi itu banyak musuhnya ya Rasul, jangan saya, yang lain aja. Oh gitu, menurut kamu siapa yang disuruh datang? Sayyidina Utsman aja. Utsman panggil. Utsman bilang, kita mau masuk Mekah, mau memakmurkan Masjidil Haram. Memakmurkan Masjidil Haram. Datang ke sana. Enggak lama, nego kepada pembesar Quraisy Sayyidina Utsman. Tapi lama banget kagak pulang. Ada yang bikin isu, Sayyidina Utsman dibunuh. Makanya ada hadis Nabi, ma'amru Utsman illa kadhibun, tidak ada perkara yang cerita tentang Utsman itu terbunuh di sono kecuali cerita itu bohong.
Makanya kalau ada apa-apa Rasul juga sebenarnya mah tahu, tetapi lihat dulu kondisinya. Karena kondisinya saat itu genting. Mau haji ditahan di luar, nggak bisa masuk karena bawa orang banyak. Padahal Rasul nggak bawa senjata, baju ihram udah dipakai, bawa kambing 70 ekor menurut riwayat. Jadi yang ikut itu laki-laki jumlahnya 700. Setiap orang itu berdua, ada yang bilang sepasang, berarti 1.400. Hitungan sahabat begitu. Kenapa 1.400? Karena laki-lakinya aja ada 400. Ada yang bawa perempuan, ada yang bawa anak-anak. Nah kambingnya itu 70 dibagi 10-10. Jadi setiap 200 orang itu dapat jatah 10 kambing. Itu buat selama nanti di Mekah. Nah baiat inilah ketika yang dipakai kita. Para dari Rasul itu ditanya, kalian dibaiat oleh aku, siap? Lalu apa pertanyaannya ditanya sahabat, emang mau baiat apa sih? Ada yang bilang, kata sahabat, ma bayatumur Rasul, apa yang kalian dibaiat oleh Rasul? Al-maut, siap mati. Kenapa? Kalau Sayyidina Utsman sampai dibunuh berarti kita harus siap perang sampai mati. Tetapi ketika ditanya lagi, emang baiatnya apa? Allah tafir, supaya kita kagak kabur, jangan melarikan diri. Nah kita langsung ke huruf terakhir tentang melarikan diri. Huruf terakhir Rabi'us Tsani, hurufnya apa? Ya, yaktu yakin. Yakin inilah yang terjadi di zaman Rasul ketika baiat di bawah pohon itu, baiatul ridwan. Ketika Rasul sudah memberi perintah, kita harus yakin. Ketika sudah berjanji dengan Rasul harus yakin. Yakin itu jangan sampai ragu-ragu. Yang namanya yakin kalau A berarti bukan B, pastiin itu. Kalau benar jangan sampai salah. Kalau salah berarti kagak benar. Udah. Kalau udah kagak benar jangan diikuti. Kalau udah benar udah itu aja. Kenapa? Karena kalau ragu-ragu mau melangkah ragu-ragu sedangkan jalannya itu hanya bisa dilewati sekali. Apa yang terjadi? Nggak bisa ada kesempatan kedua. Kalau udah diinjak sekali itu hancur jembatan, kita udah gak bisa lewat lagi. Ingat, al-waktu kasayf, pedang itu, waktu itu seperti pedang. Ketika kita melangkah sekali aja jatuh, udah gak bisa balik. Makanya pertimbangkan setiap waktu kita pakai keyakinan kita. Waktu ini seperti pedang, jangan sampai dimanfaatkan untuk yang salah. Makanya gunakan waktu keyakinan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu hingga kalian yakin. Apa itu yakin? Mati. Setiap saat bisa mati. Kalau sudah itu punya, mau melangkah kapan saja, di mana saja, jangan ragu. Kalau kagak mau ragu harus punya. Ini yang bikin kita gak pernah ragu. Mau ngapain aja sudah pasti dipilihkan oleh Allah. Karena setiap langkahnya sudah yakin Allah yang melangkahkan. Yadullah fawqa aidihim. Ketika melakukan segala sesuatu, soni'atukum, perbuatan kalian nanti dibalas oleh Allah. Kalau sudah bersama Allah, perbuatannya mau berbuat buruk apa enggak? Oh kan, takut. Kalau lagi berbuat ada apa-apa minimal, aduh meskipun sedikit kagak cakep-cakep banget, yang penting ada cakepnya. Namanya roja, mengharap. Makanya kita sudah punya zikir ini. Gak usah susah-susah, gak usah jauh-jauh. Melangkah yang bagus, yang cakep, yakin sudah bersama Allah, bener nggak salah. Kalau ada orang mau ngomongin apa aja terserah, karena yang melangkah kita, yang jalan-jalan kita. Saya mengutip Imam Hasan Al-Basri, ini sampai saya jadiin ini nih, lock screen. Kenapa? Hasan Basri itu nanya, bagaimana pendapat engkau tentang omongan orang? Biarin saya hidup sendiri, nanti saya mati sendiri, saya dikubur sendiri. Kalimat, kalau nanti saya masuk surga sendiri, saya mati.
masuk neraka sedih. Wa ma bali wan nas. Apa urusannya orang sama saya? Makanya ketika kita melangkah, kalau orang itu bisa memasukkan kita ke surga, boleh. Rasul itu menjamin. Makanya tadi talqin abang ngasih ya maklumat. Setelah ditalqin itu ada doa terakhir. Kalian sudah pasti masuk surga. Makanya kita sudah dapat jaminan. Kalau ada orang yang ngomongin kita nggak ngasih jaminan terhadap penilaiannya dia, terhadap omongannya dia sendiri, dia itu nggak selamat, kita ikutin, berarti kita ditarik-tarik sama dia untuk tidak selamat. Tetapi kalau Abah sudah pasti mengajak kepada selamat, ikutin nggak? Ikutin. Kalau ada orang yang tidak mau diajak selamat, namanya orang bengkok. Lalu diajak selamat tau nggak? Giliran jatuh, buru-buru. Ingat, waktu nggak bisa diulang. Yang hari ini kita sholat bukan sholat kemarin, sholat kita besok bukan sholat yang sekarang. Sama omongan kita bukan omongan yang kemarin. Diulang-ulang, kalau 10 kali ya 10 kali dosa. Kalau dosanya kagak beranak cuma 10, kalau beranak sama kebaikan juga bisa beranak. Yang mana ketika kita berbuat baik ada orang niru, saya enak juga zikir doang ya. Ilallah, la ilallah. Niru tuh gara-gara ngelihat kita yang talqin Abah, tetapi kita yang memotivasi dia dapet. Nggak dikurangin sama sekali pahalanya, dia dapat, kita juga dapat. Sama, kita jangan ngomongin dosa benar, tetapi harus tahu mana yang salah, mana yang benar. Kalau kagak tahu mana yang salah, nggak tahu mana yang benar, semuanya dihabek. Tahu keluar Betawi dihabek. Apaan aja dimakan, yang obesitas. Orang yang obesitas kelihatannya bagus ya, tetapi jalannya nyusahin diri sendiri. Inilah manfaat kita punya guru, kita ikutin, kita ambil manfaatnya, diyakinin, dicontohin, terus kita amalkan sepanjang waktu. Dan jangan takut bahwa amalia kita sudah dijamin oleh guru, sudah dijamin mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya di sini sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kalau ada apa? Ini. Selain ini dia. Adanallahu wa yakum ajmain. Allahul muwaffiq wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.